Ini adalah Redmi 2, penerus sang Redmi One S yang hadir di Indonesia tahun 2015, 11 tahun lalu. Apa mungkin ada yang seumuran kami dan pernah pakai Redmi di tahun segitu, bahkan mungkin pernah ikut flash sale? Hehe, nggak kerasa ya tiba-tiba ini udah tahun 2026 aja dan kami megang Redmi 15 keluaran 2025. Seberapa jauh sih perkembangan Redmi setelah satu dekade lebih? Kisah Xiaomi Redmi di Indonesia itu dimulai dari Redmi One S yang keluar pada tahun 2014. Dengan harga 1,5 juta, pada zaman itu Xiaomi menawarkan layar HD 4,7 inch yang tajam dan luas, Snapdragon 400 yang lumayan, dan storage 8GB. Not bad considering lawannya rata-rata masih punya layar antara 4 sampai 4,5 inch WVGA. Adapun yang paling mendekati secara spek dan harga itu contohnya Moto G, which is lebih mahal 400.000. Setelah itu masuklah Redmi 2 di awal 2015 sebagai lanjutan opsi murah meriah dengan 2 poin update penting, yaitu prosesor Snapdragon 410 sebagai prosesor 64-bit pertama di segmen entry level dan konektivitas 4G out of the box. Baterai 2200 mAh-nya removable, bisa ganti casing unibody, punya slot dual SIM plus micro SD, tentunya itu sesuatu yang nggak bisa dilakukan Redmi 15 keluaran 2025, bersenjatakan tray dual SIM micro SD hybrid. Selama satu dekade, ada peningkatan charging speed yang signifikan, di mana micro USB Redmi 2 hanya support up to 10 watt, sedangkan USB-C Redmi 15 support up to 33 watt. Redmi 15 udah nggak punya jack 3,5 mili, tapi Redmi 2 lucunya juga belum punya ear blaster buat fungsi remote. Dilihat-lihat, yang paling drastis bedanya itu soal dimensi dan ukuran layar ya. Dulu tahun 2015, HP entry level normalnya punya bobot di bawah 150 gram, sedangkan kalau udah seukuran Redmi 15 ini di atas 6 inch pasti disebut phablet macam Xiaomi Mi Max. Seiring dengan inflasi rupiah, jelas-jelas ada inflasi ukuran smartphone, apalagi beratnya sampai 217 gram. Oke, sekarang saatnya kita nyalain. Ini Redmi 2 actually kami dapat dari temen yang suka koleksi gadget lawas. Kebetulan dia masih nyimpen 2 unit, tapi salah satu baterainya ada yang udah rusak. Untungnya yang ini masih nyala dan udah diupdate ke MIUI 7 Global berbasis Android Lollipop, mengingat aslinya masih MIUI 6. Ditenagai Snapdragon 410 dan fatalnya hanya RAM 1GB di edisi storage 8GB ini, ya performanya sangat terbatas. Makanya nggak lama setelah HP ini rilis, ada versi RAM 2GB, storage 16GB eMMC yang dijual sebagai Redmi 2 Prime. Dalam kata lain, ukuran storage Redmi 2 cuma setara ukuran RAM Redmi 15 yang keluar 10 tahun setelahnya. Bisa dibayangin kalau pakai HP yang storage internalnya cuma 8GB sekarang, diisi app-app sosmed aja udah pasti langsung penuh. Hehe. Tapi oke, yang penting Geekbench muat serta beberapa game ringan yang pernah populer di zamannya. Sayangnya aplikasi YouTube udah nggak support dan di browser pun nge-crash. Memang udah susah banget pakai HP ini buat browsing, mentok-mentok ya baca berita atau baca Wikipedia. Harusnya di Redmi 2 Prime yang punya RAM 2GB ya masih mending. Evolusi ukuran layar termasuk yang paling drastis di antara semua aspek. 4,7 inch 720p tahun 2015 tuh again hitungannya gede dan tajam untuk sebuah smartphone entry level 10 tahun lalu. Sedangkan ukuran layar 6,9 inch Full HD Plus lonjong dengan sudut-sudut bulat dan kamera hole punch terdengar normal di tahun 2025/2026. Kapan ya Redmi seri angka dapat layar OLED seperti saingan-saingannya dari merek Transsion? Perlu diketahui soal performa ini kita bandinginnya sama Redmi 15 4G yang masuk Indo, bukan Redmi 15 5G versi global. Sangat disayangkan gitu ya, varian Indo ini masih pakai Snapdragon 685 yang performanya ketinggalan dibanding Helio G99 sekalipun. Banyak sekarang Helio G99 atau G100 di 1 jutaan, bahkan belum support game yang lagi sering gue mainin yaitu Enfield, sedih banget pokoknya. Padahal versi global yang pakai Snapdragon 6S Gen 3 5G jauh banget kayak performanya bisa dibilang 2 kali lebih kenceng. Meanwhile, dulu Snapdragon 410 pada saat Redmi 2 rilis merupakan salah satu opsi paling kenceng di harga sejutaan. Tapi ya udah, kalau dibandingin raw power di Geekbench tetap aja ini beda performanya drastis. Secara CPU dan GPU sekitar 5-6 kali lebih kenceng. Kalau dibanding Redmi 15 versi 5G ya lompatan performanya harusnya sekitar 11 kali lipat dalam satu dekade. Sorry nggak bisa ngasih hasil Antutu versi apapun, soalnya nge-crash di Redmi 2. Udah coba sampai Antutu 6, ya malah Redmi 15 yang error. Sebelum bicara soal perbedaan kapasitas baterai yang bagaikan langit dan bumi, harusnya dari segi kamera ini juga udah beda jauh banget nggak sih?
Let's see, Redmi 15 di sini tuh kamera fungsionalnya cuma satu, sisanya kamera gimmick macam depth sensor dan light sensor. Meanwhile, Redmi 2 itu kameranya cuma 8 megapiksel, tapi actually nggak jelek kok di zamannya. Udah support HDR meski loading, tetapi sorry banget nih, autofocusnya entah kenapa error sekalipun udah pakai mode manual, nggak bisa atur fokus, jadi mungkin nggak bisa ngasih komparasi foto yang terlalu valid. Intinya, di kondisi banyak cahaya, perbedaannya sekilas nggak sedrastis itu dibanding Redmi 15 yang udah pakai sensor 50 megapiksel quad Bayer output 12 megapiksel. Menang dynamic range lebih oke dan pas di zoom in, apalagi pas zoom crop 2 kali, tentu detail kamera baru lebih unggul. Redmi 2 belum punya EIS dan OIS, tapi cukup mengejutkan bahwa setelah sekian generasi Redmi ya, sampai Redmi 15 4G ini belum dibekali electronic stabilization dan sama-sama masih Full HD 30 fps. Meski ya dynamic range improve drastis berkat sensor besar. Kamera selfie kayaknya lebih gede nih improvementnya, dari 2 megapiksel 720p sekarang 8 megapiksel Full HD. Oke, lompatan terakhir yang perlu kita bahas adalah baterai. Zaman dulu baterai removable 2000-an mAh itu normal ya, 10 watt hitungannya udah fast charging pula via micro USB. Karena baterainya udah tua, kita ambil data dari GSM Arena aja yang katanya kuat 8 jam playback video, dan buat user normal di zaman itu, asal nggak main game, kuat-kuat aja dicas sehari sekali. Meanwhile, dengan ukuran HP yang membengkak ditambah teknologi baterai lithium ion terbaru yang ngandelin anoda silicon carbon, Xiaomi berhasil mengintegrasiin baterai 7000 mAh ke dalam sebuah Redmi. Kami coba ngetes playback video juga dan dapat di kisaran 16 jam, basically 2 kali lipat Redmi 2 dengan layar jauh lebih gede. Gak cuma charging 33 watt yang bisa ngisi baterai segede ini dalam waktu 90 menit dari hampir kosong sampai penuh, Redmi 15 punya satu trik lagi yang sama sekali nggak lazim 11 tahun lalu, yakni reverse charging up to 18 watt. Bikin HP ini bisa jadi semacam power bank darurat untuk HP lain atau mungkin TWS dan aksesoris-aksesoris yang kalian bawa. Oh ya, terakhir, Redmi 2 actually kelengkapan sensornya lumayan loh. Ada gyroscope yang lucunya hilang di Redmi 15, ada sensor kompas juga. Akan tetapi Redmi 15 punya sensor fingerprint di tombol power dan punya NFC, sebuah fitur yang jadi jauh lebih penting sekarang ketimbang 1 dekade lalu. Jadi sekian dulu napak tilas perkembangan Redmi setelah lebih dari 1 dekade di Indonesia. Menurut kalian gimana? Apakah perkembangan teknologi dan value for money Redmi series udah sesuai ekspektasi? Apa mungkin malah saatnya Xiaomi Indonesia mulai berbenah strategi lagi di tengah gempuran brand-brand populer macam Transsion dan Motorola yang ada sekarang? Well, saatnya kalian buat mendang-mending di komentar. Please like dan share video ini. Gue Mike, sampai jumpa di next video.